Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bil imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina wa tunji qailaha wal amil bimuqtadaha min jami'i balayad dunya wal akhirah wa min jami'il alami wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para ahli majlis rahimakumullah, segenap para pencari ilmu dari berbagai wilayah, yang dekat, yang jauh, juga yang ikut menyimak melalui audio atau dan video streaming. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar sahibul haul almarhum Bapak Haji Ateng, dan juga istrinya yang insya Allah pada tahun ini akan melaksanakan haji ke Baitullah, Ibu Hajah Eneh. Yang di sore hari ini kita semua berkumpul wasilah niatnya sahibul bait yang menginginkan keberkahan dari majelis yang agung dan dari para penduduk majelis yang agung, dari imannya, dari Islamnya, dari ihsannya,
dari ilmunya, dari amalnya, dari akhlakul kalimahnya, dari kalimat thayyibahnya, dari niat-niatnya yang mulia. Yang itu semua adalah asal-usul keberkahan, asal-usul rahmat, asal-usul kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sahibul Bait mengharapkan keberkahan tersebut semoga melimpah kepada almarhum dan keluarga besar almarhum, baik ke bawah maupun ke atas. Ke bawah yakni keturunan sampai hari kiamat, ke atas yakni orang tuanya, kakek neneknya, sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang beriman kepada Allah. Dan diharapkan keberkahan yang meliputi semua kebutuhan dan keinginan dari segala kenikmatan dunyawiyah, kenikmatan barzakhiyah, dan kenikmatan ukhrawiyah, termasuk keberkahan dari majelis ini diharapkan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan Ibu Hajah Ene dalam segala urusannya, dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya di barzakh dan di akhirat kelak, di dalam menjalankan berbagai aktivitas, wabil khusus dalam melakukan berbagai hal perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada junjungan alam Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada ahlul baitnya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga Mahaji selalu ada dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, ampunan Allah, mengkabulan Allah, keberkahan dari Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah, dan mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, ziarah yang makbulah, doa-doanya yang mustajabah, dan juga semua keluarga yang akan ditinggalnya selalu ada dalam lindungan Allah, dalam segenap kebaikan Allah. Dan kita semua yang ikut mendoakan, kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita semua ada dalam penjagaan Allah, ada dalam pertolongan Allah, ada dalam kasih sayang Allah, ridha Allah, ampunan Allah, barakah Allah,
dan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, ada dalam keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan selama-lamanya. Dan doa-doa kita semoga dikabul oleh Allah, terutama di sore hari, di hari yang sangat agung sekali, di mana sebagian ulama bahwa pada asar hari Jumat adalah saat ijabah doa, ditambah lagi dengan kumpulan 40 hamba Allah yang mukmin, yang muslim, yang berdoa, menambah kuatnya janji ijabah dari Allah. Semoga segala yang dicita-citakan oleh kita semua dan oleh semua saudara kita mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun dikabul oleh Allah. Segala kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Yang sekarang mendapatkan ujian dari Allah, musibah, apapun yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu, semoga dicabut oleh Allah dan juga diganti dengan segenap kebaikan dari Allah. Yang mendapat kerugian semoga diganti dengan keberuntungan. Yang mendapat kehinaan semoga diganti dengan penghormatan. Yang lagi sedih, lagi galau, lagi stres, dihantui dengan rasa kekhawatiran, rasa takut itu dan ini dicabut oleh Allah, diganti dengan ketenangan hati dan kebahagiaan. Yang sekarang mendapatkan musibah dan ujian sakit, dicabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Kelemahannya dicabut, diganti dengan kekuatan dan kegagahan jasmani dan ruhani. Dengan barakah majlis yang agung seperti ini dan dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan hari Jumat yang agung, dengan keagungan seluruh hamba-hamba Allah yang agung, keagungan semua syiar-syiar yang Allah agungkan, tempat-tempat dan waktu-waktu yang Allah agungkan, dan apapun yang Allah agungkan, kita semua bertawasul kepada Allah dengan itu semua, dan bertawasul kepada Allah terutama dengan keagungan Allah, kegagahan Allah, ketakaburan Allah, keindahan Allah, kemahasucian Allah, kesempurnaan Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Dan kita bertawasul dengan kalamullah, dengan Quran, dengan ilmunya, dan dengan ibadah semua hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Di surah Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sungguh kita semua bahagia atas tarbiyah didikan Allah melalui wasilah didikan kekasihnya tercinta, Rasulnya termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad
yang dilanjut dengan tarbiyah para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah sebagai mata rantai ilmu Allah yang ada di masa masing-masing dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kita sekarang ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas tarbiyah Allah, pendidikan Allah melalui guru-guru kita. Ini anugerah yang paling mahal. Anugerah yang paling mahal adalah tatkala diwujudkannya oleh Allah di setiap masa tarbiyahnya para ulama-ulama Allah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu gemblengan, didikan, atikan, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi amal, perbuatan, prakteknya, dari sisi akhlak, adab, etikanya, dari sisi niat-niatnya, dari sisi kalimat thayyibahnya, ucapan-ucapannya, dari sisi zikir-zikirnya, doa-doanya, wirid-wiridnya. Inilah anugerah yang termahal yang Allah wujudkan kepada manusia dan bangsa jin yang ada di setiap masanya masing-masing. Catat oleh kita, sekaya apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi-tingginya jabatan dunia kita, sebanyak-banyaknya orang yang mencintai dan memuliakan dan memuji kita, itu semua tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita, kebahagiaan kita, dan kemuliaan kita di akhirat kelak. Dan tidak ada yang bisa menjamin Allah ridha kepada kita, Allah cinta, Allah sayang, Allah mengampuni dosa kita. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai kunci ridhonya, kunci ampunannya, kunci cintanya, kunci sayangnya. Yang Allah jadikan kunci adalah keimanan hambanya, ketaatan dan ketakwaan hambanya, Islamnya hambanya, ihsannya hambanya. Dan ketahuilah bahwa iman, Islam, ihsan tidak mungkin dimiliki oleh siapapun terkecuali harus melalui tarbiyahnya para guru, tarbiyahnya para ulama. Dari mulai pertama-tama tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu tarbiyahnya para ulama-ulama setelahnya yang merupakan mata rantai tarbiyah Allah, mata rantai ilmu Allah yang tersambung turun-temurun terus sampai ke ulama-ulama yang ada di masa kita. Maka wasiat Al-Faqih kepada semua ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, supaya semuanya betul-betul memiliki guru sebagai ulama yang mentarbiyah kita.
supaya kita mendapatkan aliran ilmu Allah melalui mata rantainya yang sahih, yang jelas, yang terang, yaitu para ulama-ulama. Merapatlah kepada para ulama, memegang teguhlah kepada para ulama, jangan jauh dari para ulama. Dapatkan tarbiyah ilahiyah, tarbiyah ketuhanan dari para ulama-ulama yang menyandang mandat murabbi, yakni mandat pentarbiyah. Dengan tarbiyah inilah manusia dan bangsa jin yang ada di setiap masa bisa selamat, bisa mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, ampunan Allah, dan berbagai kebaikan dari Allah. Maka wujud majelis-majelis ta'lim adalah anugerah yang hebat. Wujud pesantren-pesantren Islam adalah anugerah yang sangat hebat. Wujud tabligh akbar, di sana para ulama dihadirkan dan umat mendapatkan tarbiyah dari ulama, itu anugerah yang sangat hebat. Apalagi kalau kita bisa siang dan malam selalu berdekatan dengan ulama, berdekatan dengan guru, bisa selalu kontak, bisa selalu menatap wajahnya, bisa selalu bersalaman, bermusafahah, bisa selalu mendengar curahan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat dan ilmunya, dan bisa menyaksikan akhlak dan amal gurunya, dan juga bisa mendapat limpahan keberkahan dari guru karena kedekatan. Catat oleh kita, itu anugerah yang sangat hebat, anugerah yang tak terhingga. Ketahuilah bahwa asal usul keberkahan dari Allah, asal usul yang dijadikan wasilah oleh Allah menjadi sumber keberkahan dari Allah, sumber rahmat, sumber ampunan, kan? Seperti halnya sumber pahala dari Allah adalah keimanan hamba kepada Allah, itu sumbernya. Islamnya hamba kepada Allah, ketakwaan hamba kepada Allah, ihsannya hamba kepada Allah. Dari sisi ilmunya menjadi sumber, lalu amal soleh juga menjadi sumber, akhlakul karimah menjadi sumber, kalimat thayyibah menjadi sumber, yang semuanya bermakmum kepada ilmu Allah yang hadir di dalam hati hamba. Itu yang menjadi sumber turunnya keberkahan dari langit, ingat, dan segala kebaikan dari Allah. Mau lewat Ka'bah, mau lewat tempat-tempat mulia, mau lewat jalur waktu-waktu yang mulia, seperti malam Jumat, hari Jumat, seperti bulan Ramadan, Lailatul Qadar, dan bulan-bulan yang diagungkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan sebagainya, maupun melalui majlis-majlis ilmu, majlis zikir, maupun melalui orang-orang yang Allah agungkan, ya. Itu semua berawal daripada keimanan dan keislaman dan ihsan hamba-hamba Allah.
iman, Islam, dan ihsan para nabi-nabi dan para rasul Allah. Iman, Islam, dan ihsan para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada Allah, dan orang-orang yang saleh. Lalu iman Islamnya umumnya mukminin dan umumnya muslimin. Iman adalah sumbernya keberkahan, rahmat, dan segala kebaikan dari Allah. Islam juga begitu, ihsan juga begitu. Dari sisi ilmunya begitu, dari sisi mengamalkan ilmunya begitu, dari sisi mendakwahkan ilmunya begitu, dari sisi akhlakul karimah begitu, dari sisi niat-niat begitu, dari sisi kalimat thayyibahnya begitu. Lalu keberkahan ini bisa melimpah kepada yang lainnya. Keberkahan ini bisa melimpah kepada yang lainnya. Jasad kita jadi penuh barokah, roh kita jadi penuh barokah, akal kita penuh barokah. Lalu bisa melimpah kepada pakaian kita menjadi barokah, melimpah kepada tempat kita, rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita jadi barokah. Lalu ini bisa melimpah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka bisa mendapat barokah, seperti kita bisa mendapat barokah daripada iman, Islam, ihsan saudara-saudara kita, di mana kita dekat dengannya. Melimpahlah keberkahan. Makanan jadi barokah, minuman jadi barokah, udara pun jadi barokah. Berubahlah ekosistem menjadi barokah, berubahlah tempat menjadi barokah. Berapa banyak tempat yang angker, yang sangar, tempat yang menjijikan, penuh dengan musibah, penuh dengan bencana. Di sana ada wali Allah, berubahlah seketika segala menjadi tempat yang barokah. Tidak heran kalau kita dan umat Islam mengunjungi gunung-gunung, gua-gua. Di sana ada wali-wali Allah. Gunung-gunung yang angker tadinya menjadi, Masya Allah, sumber keberkahan. Orang berjuta-juta berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermiliar-miliar tiada henti. Juga kepada ahlul baitnya dan para sahabatnya, kepada para tabi'in dan para tabi'in, kepada para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin. Maka perhatikan oleh kita, negara Arab yang gersak, yang panas jika di musim panas, yang sangat dingin jika di musim dingin, tidak bersahabat cuacanya dengan bangsa Indonesia. Dalam galib-galibnya, namun dari seluruh penjuru dunia merasa nyaman jika hadir di dua tanah haram yang mulia, dan semua merindukannya, tidak peduli panas dan tidak peduli dingin, tidak peduli gersak. Secara zahir, kenapa? Karena tempat tersebut menjadi tempat keberkahan yang melimpah ke seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi lautan rahmat yang dilimpahkan ke seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya insya Allah akan mendapatkan barokah tersebut, rahmat tersebut.
Ahli kubur pun mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari kesolehan hamba-hamba Allah yang soleh, dari Islamnya hamba-hamba Allah yang muslim, dari imannya hamba-hamba Allah yang mukmin, dari ihsannya hamba-hamba Allah yang muhsin, dari ilmunya ulama, dari amalnya ahli amal, dari akhlaknya ahli akhlakul karimah, dari kalimat thayyibahnya ahli kalimat thayyibah, yang hidup dan yang ada di alam barzah, bahkan yang ada di alam arwah, mendapat keberkahan. Hakikat keberkahan dari Allah, wasilah keberkahan iman, Islam dan ihsan, ilmu amal, ingat, dan dakwah, akhlak, niat-niat yang baik, kalimat thayyibah. Dan keberkahan ini bisa meleleh ini, keberkahan ini kepada siapapun yang ada di dekatnya. Maka disinilah perlu kedekatan kita dengan orang-orang soleh, kedekatan dengan ulama, kedekatan dengan wali-wali Allah, dengan para syuhada, wabil khusus dengan para anbiya mursalin. Diperlukan ada hubungan khusus, hubungan hati, yakni dengan ta'zim, pengagungan, dengan kepercayaan yang teguh, dengan cinta, dengan memuji beliau-beliau, manusia-manusia yang jadi sumber keberkahan, dengan berbuat baik, dengan mendoakan, dengan menziarahi, dengan duduk di dekatnya, dengan menatap wajahnya, dengan bersentuhan tangan, musafahah. Subhanallah, inilah yang menjadi sebab dan wasilah keberkahan bagi kita semuanya, yang mana kita merasa bahwa kita belum bisa menjadi orang-orang yang menjadi sumber keberkahan seperti beliau-beliau. InsyaAllah yang dihauli oleh kita, beliau di alam barzahnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat dan rahmat Allah. Dan insyaallah sahibul bait mendapatkan keberkahan, Mahaji Eneh dan semua keluarga besarnya, ke bawah dan ke atasnya, insyaallah mendapatkan keberkahan. Dan kita semua, selama kita menjalankan apa yang diisyaratkan oleh Al-Fakir barusan, kita pun akan mendapatkan keberkahan. Kita bukan ahli keberkahan, tapi kalau kita menyambungkan diri kepada ahli keberkahan, kita akan mendapatkan limpahan barokah beliau-beliau. Kita bukan ahli keberkahan, tapi kita jika dekat dengan orang-orang yang beliau-beliau merupakan ahli keberkahan, maka kita akan mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Kita bukan ahli pertolongan Allah karena kita orang durhaka, namun tatkala kita menyambungkan hati, cinta, ta'zim dan kepercayaan, dan kita bisa berdekatan dengan orang-orang yang Allah jadikan sebagai ahli pertolongan Allah, maka kita pun akan mendapatkan limpahan pertolongan Allah, limpahan madad. Madad itu pertolongan Allah, madad yang Allah berikan kepada ahlinya, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para ulama Allah, yaitu orang-orang soleh. Kesananya para nabi dan para rasul Allah, itulah ahlul madad, ahli-ahli pertolongan. Maka kita jika membuat sambungan dengan beliau-beliau, jika dekat dengan beliau-beliau, jika mencintai beliau-beliau, memuliakan beliau-beliau, dan jika berbuat baik kepada beliau-beliau, maka kita pun akan mendapatkan madad, pertolongan yang Allah berikan kepada beliau-beliau, lalu Allah limpahkan, lelehkan itu madad kepada kita semua. Ini makna daripada doanya wali. Kalau di dalam manakib suka dibacakan, Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'daha ladaih. Allahumma ansyur nafahatir ridwan alaih, ya Allah, semoga taburkan oleh Engkau anugerah-anugerah kasih sayangmu kepada
Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali wa amidana bil asrar, dan berikan madad pertolongan kepada kami dengan asrar, rahasia-rahasia allati auda'taha ladai, yang kau titipkan di beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali. Karena wali-wali Allah, semua wali Allah adalah manusia-manusia, hamba-hamba yang oleh Allah dikasih titipan asrar, dikasih asrar, madad, di mana madad tersebut bisa melimpah ke kita, dijadikan sumber keberkahan, di mana keberkahan beliau bisa melimpah kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak pantas masuk surga, tapi bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena keberkahan dan madad pertolongan sebagai limpahan daripada hamba-hamba Allah yang dijadikan sumber keberkahan. Nah, maka kita tidak boleh jauh dengan beliau-beliau. Ini kunci keselamatan bagi umat di zaman manapun, di masa kapanpun, adalah tatkala punya hubungan dan keterikatan dengan orang-orang yang Allah muliakan, dengan hamba-hamba yang Allah agungkan. Maka semoga kita semua mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pengkabulan doa dari Allah dengan asrar yang Allah titipkan kepada wali-walinya, yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang Allah titipkan kepada semua para syuhadanya dan para ulamanya dan para nabi dan para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Bisirri asraril Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sadayana, insyaallah dina dinten dina malam Jumaah ayeuna solidei dina malam Jumaah ayeuna tong silap kempel sadayana di Masjid Agung Sumedang dina pangaosan majelis taklim bersatu. Oke, dina malam Kemisna mengkalan ijazah sumbing sadayana simpah. Lajeng dina dinten Sabtuna untuk acan daftar ziarah ka mana ka paminjahan. Dinten Sabtuna enggal ziarah kampung hajah ajeng di dieu. Di tiap wilayah ya, di tiap wilayah daftar ka panitiana masing-masing. Kali deui kamu wilayah Sumedang kantun daftar kampung hajah ajeng di pamaduan heubeul. Saenggal-enggalna dicegap ke heula sakitu. Dicegap ke heula sakitu.